Haji Muhammad Anis MA, yang kami hormati Ketua Panitia Bulan Suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, Bapak Haji Muhammad Faiz Amiruddin Bagus Pantun Eskom, yang kami hormati Bapak Sekretaris Takmir Bapak Dr. Andi Yusrodin, yang kami hormati Ibu Ketua Kampung Ngadi Negara Ibu Roro Sujina Trivoyan SP, yang kami hormati pula yang pemangku wilayah RW 1 Bapak Insinyur Budi Data Satyawan, Bapak Ketua RT 02 Bapak Sukoi Koprasetyo, Ketua Tim Renovasi Bapak Setyo Budi STMT. Yang saya sebutkan ini insya Allah pengurus takmir dan pejabat yang sudah melaksanakan bangunan. Yang imam tadi adalah Bapak Setyo Budi STMT, Ketua Pembangunan Masjid Ngadi Negara. Pada saat ini saya dapat dari protokoler Kota Yogyakarta hubungannya dengan acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan, sambutan takmir, 3 penyerahan bantuan, 4 sambutan Bapak Wali Kota Kota Yogyakarta Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Resto Wardaya SPUG. Kemudian yang kelima adalah bentuk Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah. Terlebih dahulu sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua adalah sambutan dari perwakilan takmir Masjid Ngadi Negara Bapak Insinyur Haji Yuwono Sriswito, Magister Manajemen. Beliau adalah juga pejabat dari Bapak Insinyur Haji Yuwono Sriswito menika Dinas Purbakalan dan Warisan Budaya Provinsi Jambi. Waktu dan tempat kami haturkan Bapak Yuwono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Yogyakarta Bapak Hasto Wanggo, saya tidak nyebut gelar karena tidak hafal. Yang kedua yang kami hormati Bapak Komandan Kodim 0734 Yogyakarta, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Staf Ahli, Pak Rupidi, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Bapak Kepala Kantor Menat Kota Yogyakarta, Ketua Basnas yang saya hormati, Bapak Ahmad Imam untuk Rejo dan Forkom Pemerintahan Kota Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi nastajul awal mu'min wa'id wa sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Musalim Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Bapak Wali Kota beserta Bapak-bapak pejabat yang lain di Masjid Ngadi Negara ini. Jadi ini masjid antara kan, karena masjidnya belum jadi. Jadi ini aula dan Ngadi Negara mengganti masjid. Jadi kalau sholat fardu dan sholat itu di sini utama, karena masjidnya belum jadi. Yang perlu kami laporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa Masjid Ngadi Negara yang kita bangun ini merupakan masjid pertama yang dibangun di sumbu filosofi antara bangun terapnya, keraton, dan tubuh. Di samping masjid pertama yang dibangun di sumbu filosofi, maka masjid ini harus memenuhi regulasi, mentaati regulasi yang ada, yaitu yang dimuat di dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023, terutama tentang pola air. Itulah sebabnya mengapa dulu pada saat mendesain masjid ini jadi agak lama,
karena kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Adapun regulasi yang ada itu bahwa karena masjid ini terletak di filosofi, maka pola arsitekturnya itu harus sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu pola arsitektur Jawa Grand Arsitektur dan arsitektur Jawa Urban dan arsitektur dan atau arsitektur Indonesia. Karena masjid ini bertingkat, karena arsitektur Jawa itu biasanya tidak bertingkat, maka kemudian Masjid Ngadi Negara ini arsitekturnya kombinasi antara arsitektur Jawa dan arsitektur Indonesia. Arsitektur Jawanya diwakili dengan bagian kepala, yaitu bagian atap, dan arsitektur Indonesia itu diwakili dengan badan, yaitu bagian bawah dari atap sampai ke fondasi. Kemudian yang paling perlu lagi bahwa pola arsitektur Jawa di Masjid Ngadi Negara ini itu mengikuti pola arsitektur Jawa. Maka atapnya itu dibuat bertingkat 3. Maka ada kata dibuat bertingkat 2 bisa, itu lebih murah. Tapi mengapa dibuat bertingkat 3? Karena kita harus memenuhi filosofinya bahwa Masjid Jawa itu bertingkat 3. Kemudian puncaknya masjid disebut dengan mustoko atau makudo, itu harus makudo Masjid Jawa. Mengapa dibuat Sultiga dan ini bukan kubah atau bukan konstruksi dom, tapi memakai makudo? Karena disesuaikan dengan filosofi arsitektur Masjid Jawa. Arsitektur Masjid Jawa yang atapnya bersusun 3 itu sebenarnya itu merupakan filosofi dari tataran manusia untuk mencapai ke tingkat kehidupan atau tingkat kesempurnaan hidup melalui tahapan syariat, tarikat, hakikat, dan puncak masjidnya itu marifat. Ini pendapat Profesor Dr. Hamka. Terus kemudian arsitekturnya sekarang yang puncaknya itu merupakan limas piramidal. Limas piramidal itu adalah limas dengan anunya bujur sangkar. Makanya semua masjid Jawa itu mesti puncaknya lancip. Karena apabila dia bujur sangkar ditarik diagonal keduanya, maka kan pada satu titik lah itu kemudian menjadi makudonya masjid. Nah, makudo masjid itu juga disebut dengan mustoko. Pertama. Terus yang kedua, atapnya yang di bawahnya itu namanya penanggap. Penanggap itu konstruksinya adalah limas terpancung. Atap di bawahnya tadi paling bawah itu disebut dengan paniti. Maka ini tataran kehidupan manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, tujuan Islamiyatnya itu dengan sebutan mukmin, muslim, mukhlis atau muhsin, dan mutaqin sebagai puncak masjid. Orangnya disebut dengan mukminin, atap yang paling bawah, kemudian muslimin, atap yang kedua, kemudian muhsinin, atap yang ketiga, dan puncaknya itu adalah disebut dengan mutaqin. Ini derajat yang tertinggi. Nah, makanya masjid kita ini itu akan menyesuaikan dengan filosofi itu. Maka puncaknya masjid itu makudonya bukan konstruksi dom atau konstruksi kubah babak, karena ini merupakan arsitektur Jawa. Nah, kubahnya itu terdiri dari limas yang di puncaknya itu ada godonya. Godo itu merupakan stilisasi dari huruf alif. Mengapa huruf alif? Karena huruf alif itu angka Jawanya, angka Arabnya itu 1, bahwa Allah hanya 1. Kemudian ada hiasan dengan daun kue.
kemudian ada daun nanas, dan bunga gambir. Jadi orang yang sudah mencapai tingkatan mutakin atau di dalam bahasa Jawanya itu insan kamil, itu orang yang sudah mempunyai kelebihan atau kelebihan ilmu agama pertama. Kemudian yang daun nanas itu dari asal kata anas, manusia yang tidak boleh melupakan, meskipun dia sudah merupakan orang insan kamil, tidak boleh melupakan hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan Allah dan manusia dengan manusia. Bunga gambir, mengapa bukan bunga melati? Bunga gambir itu melambangkan bahwa orang yang sudah mutakin itu harum namanya, laksana harumnya bunga gambir, karena bunga gambir itu lebih harum dari bunga melati. Ini falsafah Makuto itu masjid Jawa. Itu kita tunggu di sini. Makanya masjid itu nanti harapan kami itu nanti akan menjadi masjid sekaligus bisa menjadi pembelajaran bagi orang yang ingin mendalami tentang arsitektur masjid, terutama arsitektur masjid Jawa. Masjid di DIY ini Pak, seluruh DIY itu baru satu masjid swasta yang mencapai peringkat provinsi, baru peringkat provinsi, belum peringkat nasional. Kalau peringkat nasional itu masjid gede Mataram, yang kota gede, masjid gede Kauman, kemudian yang tingkat provinsi itu masjid Mataram. Nah ini, ini kesuwen menjadi. Jadi saya ngomong dari suwe. Nah ini, jadi ini susun 3. Ada kata susun 2 pun bisa. Karena apa? Karena ini menghemat susun 2. Tapi karena kita berpegang teguh pada filosofi, maka dibuat bersusun 3. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Mukminin, muslimin, muslimin, mutakin. Dan khusus puncaknya ini berbeda Pak. Jadi ini memakai satu-satunya masjid yang atapnya bukan genteng tapi Pak. Ini masjid dengan atap sirap gerabah. Baru kali ini masjid Jogja atapnya sirap tapi gerabah, bukan dari kayu. Sirap gerabah. Ini sudah saya jelaskan tapi filosofi Makudonya ini ditambah lagi nanti. Kemudian lesplangnya ini belum jadi Mas. Lesplang yang menutupi ini itu nanti dibuat dari kayu berbukit. Lah lesplang dengan kayu berbukit itu di dalam arsitektur Jawa disebut dengan rete-rete. Di rete-rete itu lesplang berbukit dari kayu itu arsitektur Jawa. Nanti seperti itu. Nah makanya masjid ini nantinya kalau di dalam teori heritage itu sudah mempunyai OUV yang tinggi, outstanding universal value. Cuma nantinya kalau ingin menjadi heritage harus menunggu 50 tahun baru menjadi cagar budaya. Tapi dari sisi OUV, outstanding universal value-nya ini sudah memenuhi syarat yang ini. Nah, masjid satu-satunya masjid di Yogyakarta atau di DIY satu-satunya masjid swasta yang baru mendapatkan peringkat provinsi baru satu itu Masjid Margoyono. Mengapa Masjid Margoyono itu kok menjadi peringkat provinsi satu-satunya kali ini? Nah, karena Masjid Margoyono itu punya keunikan arsitektur. Dan arsiteknya itu bukan orang Jawa tapi yang namanya Isidor Karsten, orang Belanda. Orang Belanda Karsten itu mempunyai istri anak lurah dari Wonosobo. Di Jogja hanya tinggalnya Karsten hanya 2. Satu itu Masjid Margoyono, yang kedua Museum Salobudoyo. Nah, dia akan gandrung sekali dengan arsitektur Cirebon. Nanti lain kali Pak saya sampaikan yang arsitektur yang mengenai Masjid Margoyono. Ini nih, jadi ini keunikan. Kemudian ini bukan memakai terpus, tetapi memakai seng dengan bongkak di ujungnya. Namanya bongkak. Kalau orang tukangnya karena ini badongan, padahal bukan badong. Nah, ini bongkak. Ini. Mengapa ini kita rampungkan dulu? Karena nanti ini itu akan melindungi bagian di bawahnya. Sehingga meskipun masjid ini belum jadi, tapi sudah ditutup dengan sesuatu yang sudah jadi, sehingga nanti bisa dikerjakan baik pada musim kemarau maupun musim hujan.
Jadi ini tinggal nanti nunggu waktu dan nunggu anggaran. Ini saya tidak ingin ini Bapak sekalian yang kami hormati. Jadi ini nilai yang luar biasa di Masjid Jatinegara ini, dan nanti akan menjadi masjid satu-satunya pertama kali di Suku Filosofi. Yang kedua, ini merupakan masjid dengan arsitektur Jawa dan arsitektur Inggris yang dikombinasi. Kemudian dengan kuningan sendiri yang tidak dimiliki oleh, yang belum dimiliki oleh masjid lain. Sama dengan Masjid Kota Gede itu, mengapa kami mati-mati untuk tingkat nasional, karena satu-satunya masjid yang menggunakan arsitektur kemudian tajuk Tower Boni. Sampai itu yang tiap nasional saja tidak tahu, jelaskan saya. Akhirnya disetujui jadi masjid peringkat nasional, Masjid Kota Gede. Nah, sampai kalau Bapak Ibu pernah sholat di sana, itu bentuknya Masjid Gede Mataram itu sumbangan dari seorang janda. Seorang janda itu dari Proko. Ya. Itu dulu apa? Menyumbang beduk untuk Masjid Gede Mataram. Nah, kemudian dia diberi tanah di depan Masjid Gede. Itu seorang janda. Nah, makanya sampai sekarang masjid itu kan pakai kentongan dan pakai beduk. Itu tinggalannya Sunan Kalijogo. Jadi sebelum azan itu masjid itu mesti ditabur kentongannya dulu, baru beduknya. Karena apa? Karena kalau kentongan ditabur itu bunyinya tong. Artinya kontong. Kalau beduk ditabuh itu bunyinya sedeng. Jadi masjid saya kontong, saya sedeng ngomong jamaah. Kalau jangan makan ke masjid. Itu maknanya mengapa sebelum adzan dipukul dulu kentongan, baru beduk. Jadi ini filosofi yang terdapat di dalam masjid. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Mari. Jadi ini masjid yang punya keunikan tersendiri dari arsitektur dan dari sisi filosofi. Kami tidak kalau berbaca nanti akan memakan waktu yang biasa saja. Maka kami coba sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rahimahullah, demikian tadi paparan dari pengurus takmir Masjid Ngajenkan Bapak Insinyur Haji Yuwono Sri Suwito, Magister Management. Selanjutnya dari protokoler Kota Jakarta, acara yang ketiga yaitu penyerahan bantuan, dan dilanjutkan sambutan dari Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOG selaku Wali Kota Yogyakarta. Demikian waktu dan tempat kami aturkan. Menika bantuan saking Pemkot untuk sepintuno kalau dibandingkan untuk masjid tidak ada apa-apanya kok. Ini namung kagem tugas sapu mawon. Mugi-mugi manfaat barokah.
Oh nggih, apa Pak 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 dokter piyambak. Wonten tulisane pinten mboten? Ora ono tulisan. Malah kata pakai. Ini 2 juta rupiah tunai. Fasilitas aja mau langsung Bapak Ibu, tadi masih jadi saya fasilitas betul-betul tulisannya 2 juta tunai. Pak mana? Pak Dodi pada kasus kampus. Jadi logistik. Sebelum masih lagi. Saya pengen dulu. Masih sedikit lagi. Tadi Bapak Hasto kita pernah belum janda yang menyumbang hidup itu dari kampung Dodong, entah kecamatan mana gitu. Maka dia diberi tanah di sebelah timur masjid. Maka sebelah timur masjid itu namanya Dondongan, karena janda yang menyumbang beduk tadi itu dari kampung Dondongan di Pulau Progo. Namanya Nyai Pringgit. Nyai Pringgit dari kampung Dondongan. Itu Pulau Progo Pak. Sebetulnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Puji syukur tansah kita aturaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dhateng kula panjenengan sedaya sehingga saged sareng nindakaken jamaah salat Isya arwah witir wonten ing masjid mriki. Iki masjid apa paut ya? Wonten ing masjid Al-Paut mriki. Insyaallah Bapak Ibu sedaya mangke kauntan sehat walafiat. Salawat salam kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saestu tansah kita antu-antu sampun matur dumugi yang lahir semangke. Amin. Para sepuh, para ulama, ustaz ingkang boten saged kula wiji setunggal-tunggalipun takmir masjid ing wonten Pak Yuwono Sri Suwito Insinyur MM ingkang sekaligus sebagai budayawan, ilmuwan dan sejarawan, ugi Prof. Dr. Anis yang kita hormati, dan ugi Bapak Ketua LPMK, lajeng ugi Ketua Kampung pun Ibu Roro Ibu Roro Bawian, ugi Ketua RT dan Ketua Tim Renovasi Masjid Pak Setyo Budi, dan sedaya takmir dan warga masyarakat yang boten saged kula sebat-sebat. Alhamdulillah dalam menika kita saged silaturahmi lan rawuh wonten mriki menika Pak Dandim ingkang enggal
Pak Letnan Kolonel Infantri Arif Setiono, Pak Arif, Pak Jember Pak, terus enggal bungkusan plastik lah, karena lebih sehari Pak, baru sehari itu dan baru serah terima besok pagi, Insya Allah. Oh sudah semalam, besok lepas sambut besok pagi, terus Pak Dandirnya baru 1 hari, saya sebagai kepala kota baru bekerja 8 hari, mudah-mudahan kalau kalian Pak Dandir atau nuwunugi Pak Sekda, saya ketahu, ajeng Pak Kepala Bapeda, Pak Asisten, PD, dan ugi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, ajeng saking Basnas ugi rawuh, dan saking Pak Kapolres atau yang mewakili, mandangipun dugi Pak Dan Kamil, Pak Kapolsek, dan seterusnya pun Pak Camat, Pak Mantri, Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Bambang, dan sedoyo ingkang boten saged kula wiji selajengipun. Saestu dalu menika kula matur nuwun sanget saged pun tampi silaturahmi wonten mriki. Bagi saya sebagai orang baru, jadi minangka ta'aruf datang Bapak Ibu sedaya jamaah awet nembe seminggu langkung sekedhik kula kalih Mas Wawan pikantuk amanah yang damel melayani masyarakat wonten Jakarta. Kula nyuwun donga pangestu baru donga pangestu langsung amin. Kula nyuwun donga pangestu mugi-mugi kula lan Mas Wawan niku saged menjalankan amanah kanthi husnul khotimah. Amin. Niku nggih. Kalau kita dilantik dari pejabat itu betul-betul untuk bisa menjalani sampai selesai dengan baik itu butuh perjuangan. Nah, apabila ini di bulan puasa, mudah-mudahan saya Pak Sekda dan semua jajaran ini bisa menjadi bagian kawah condro dimuka bulan puasanya kan, dengan menjalankan puasa insya Allah kita meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah takwa kan Pak Ustaz Pak Kiai ini pun kita terus hati-hatinya itu ekstra, jadi membedakan antara yang hak dan yang batil juga ekstra. Kalau mau melangkah ya ekstra, bahwa tanda tangan mau pikir pengen ditulikur terus kalau tangan mau konsultasi dari Pak Susuk ini bener apa betul gitu, karena kehati-hatian bagus kan. Kemudian kita juga ingin mencerminkan kehati-hatian dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, dan itulah salah satu tujuan kita berpuasa. Alhamdulillah kalau kita ya saya bersyukur karena saya memulai kerja dengan Pak Dandi, Pak Wakil, Pak Wawan ini dilalah pas masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salajengipun dari matur segede pilih program 100 hari kerja saya dengan Mas Wawan itu didukung oleh Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda dan semua asisten jajaran dan semuanya sampai ke tingkat kelurahan. Menikah pesan untuk warga masyarakat sampah, gitu. Terus pulang akan putih-putih lo sampah. Ini wali kota sampah. Nah urusannya nomor 1 sampah. Kalau ini pindah di dipanggil gubernur, pesannya juga sampah. Dilalah kalau ikut retret dan Magelang 5 hari juga Pak Prabowo pesannya kota-kota itu mengelola sampahnya belum bagus. Abram menika kulon derek dukungan panjenengan sedaya supados sampahnya sarang-sarang kita bersihkan, kebersihan sebagian dari iman. Dan kula bercita-cita 100 hari kerja menika seluruh depo ten Yogyakarta niku insyaallah bersih ya nanti. Dan boleh tepuk tangan boleh. Pemerintah dilungguin gedung Palmi tepuk tangan boleh. Terus kami ingin 100 hari kerja ini sampah bersih, lajeng mangke para pengerubah saking RB RT menika nggih guyub rukun membawa sampah dengan
gerbang ke depo. Saya tidak akan menarik bayaran di depo, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sosialisasi itu di depo itu disuruh bayar, itu naik belum betul. Belum yang penting warga masyarakat itu dengan produknya di lembag piyambak, mengurbagi aja dibayar pinten, naik iuran mantan turai makin bener nomor lagi kas RB piyambak monggo di glonah piyambak. Apabila itu kebabakan sampah yang termereka ingin nomor kali kami dengan PDAM meskipun mesti pun mereka di kota itu sambungan air perpipaan itu lebih banyak daripada di desa. Nah, di Ponorogo saja sambungan air itu sampai ke Sami Galo, Kali Bawang pakai perpipaan. Yang kita kota Jogja ini masih sedikit yang pakai pipa. Kata sih pakai semua. Tapi kalau kita lajeng alhamdulillah PDAM bisa minta partisipasinya 100 hari kerja ini mau ngapain ya? Harus partai integritas kontrak kerja dengan saya. Nah, kalau tanteng maret, kalau takar maret, ajeng maringi nopo. Alhamdulillah maringi sambungan rumah tangga yang biasanya 1,6 juta bayarnya saat ini didiskon jadi 500.000 rupiah. Nah, ajeng nyambung monggo 500.000 rupiah sebanyak 2.000 sambungan selama bulan puasa kita obrol gitu ya. Ini dan program sanesipun Ibu Dinas Kepala Kesehatan juga membawa program 100 hari dikontrakkan dengan saya bahwa 100 hari akan membuat perubahan semua orang kota yang tidak punya BPJS asal KTP-nya kota mereka ditanggung dari kota Yogyakarta. Ini kan tahun main kelas telu mawon. Salah boten ada BPJS mondok wis saged, rawat jalan saged, sing penting gadah KTP kota Yogyakarta. Nah, ini untuk memudahkan aja satu kampung satu bidan atau satu perawat saya realisasikan juga di 100 hari kerja menikah. Karena perintah Pak Prabowo juga harus mengadakan pemeriksaan gratis. Ada jumbo kali janji lo kampanye. Saya akan melakukan pemeriksaan gratis kagum lansia 3 bulan sekali. Asam urat, kolesterol, gula darah. Tiap Jogja itu juara hipertensi. Ini kok nopo nggih? Penderita hipertensi di kota Jogja itu hampir 30.000 juara. Asal juara nomor kali kencing manis. Pramla menika monggo diabetes. Pramla menika pemeriksaan kagum lansia penting saya itu untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama saya Hasto. Saya itu anak nomor 8. Memang karena Hasto itu artinya 8 depannya. Anak ragil, saya lahir di Waduk Sermo di pucuk mriku Hargobile Sekokap Kulon Progo. Pramila menika mau wonten janda Kulon Progo lima. Pak Yono bilang masjid itu nopo sebagian nopo ini tanahnya apa itu bedungnya itu hibah dari janda Kulon Progo. Itu luar biasa. Ini pun nembih janda nih Pak. Janda mau nih sok bedung Pak. Nek bedung mesti penrongan Pak. Terus, saya milo pernah apa nih Kulon Progo sebagai bupati 2 periode, tapi 2 periode belum dereng tuntas, sampai yang periode kedua baru 2 tahun setengah. Saya diberi tugas oleh Pak Jokowi untuk memindah bandara dari Jogja ke Kulon Progo. Makanya saya berdarah-darah mengusahakan bandara di Kulon Progo karena tentu harus memindah penduduk sebanyak 2.600. Terus tidak gampang. Terus saya waktu itu setelah bandara selesai, saya dikasih SK sama Presiden menjadi Kepala BPKP Republik Indonesia selama 5 tahun. Jadi proses itu kalau boten dari pemikiran cita-cita sama sekali untuk ikut pilkada di kota Yogyakarta.
Tapi ya Allah memberikan jalan kepada saya untuk kembali ke Jogja. Dan saya diminta untuk maju wali kota meskipun waktunya mepet sekali, hanya 2 hari sebelum tutup pendaftaran. Nah, pramila matur nuwun sangat, kalau silaturahmi ini namun 48 hari, tapi saya mendapatkan amanah. Saya kira hanya karena Allah lah yang bisa menentukan nasib saya di Yogyakarta. Dan sekali lagi saya mohon doanya agar saya bisa husnul khotimah. Apa boleh mengatakan sekilas perkenalan saya dengan Bapak Ibu sekalian. Pak Dandim, Pak Tony Majid Kedap, Pak Dandim karena baru sama-sama di raketan seklimah. Ini Pak Dandim ini asli pun di wilayah ini putih Pak Dandim. Perbun ya, aslinya perbun ya Pak. Siap. Ini buatan ngelawak ya Pak. Mau kita ngelawak. Oh, dari Tuan Rasa dari Pak Wali, jauh memperkenalkan diri, nama Arif Setiono, asal dari Perbun. Saya anak ke-10. Dari Mas Wali tadi 8, saya 10 bersaudara, hebat memang. Simbok saya juga hebat. Kebetulan saya anak laki juga. oh, keluarnya langsung terucut gitu. Sahabat saya sudah ke-10, saya ke-8. Tapi betul-betul sesar dari ibu saya tidak ada yang sesar. Pak Dandim juga tidak disesar kan? Bukan Malah baru nama proses langsung lahir. Alhamdulillah masih ada simbok di rumah nih Pak Wali ini. Alhamdulillah. Iya, Yuswo 90 ya alhamdulillah. Iya, 90 tahun ya. 10 tahun. Anak ke-10 Pak Wali putranya 11, betul? Buatan. Betul kalah ya. Alhamdulillah nih keluarga anak saya 3. Yang pertama cewek lahir di Bandung, yang kedua cowok lahir di Medan, yang ketiga cowok lahir di Papua. Nah, jadi akte lahirnya benten-benten sedoyo. Saya juga bercita-cita dengan KTP warga Kota Jogja, Pak Wali, biar bisa ikut programnya tadi Pak Wali. Ya mungkin demikian Pak Wali juga. Terima kasih. Kalau nuwun terhadap seluruh warga Kota Jogja, kami siap sebagai pengayom masyarakat, membantu Pak Wali untuk melaksanakan tugas mensejahterakan seluruh warga Kota Jogja. Amin. Terima kasih. Jadi betul, tepuk tangan untuk Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menawi untuk unek-unek saya membuka open house setiap hari Rabu pagi pada subuh antos mungkin jam 9 terus wonten wonten kantor terus menawi insyaallah kalau hari Rabu itu saya jam 50 dikit saya udah di kantor. Nek wonten unek-unek jenengan rawuh mawon rasa bersurat rasa daftar langsung teko mawon antri nyata kaya nek reksa dokter niku perkara kok dokter kebijakan esok antri biasa antri wong ambil niku kan apa yang ingin dino kemis ingin jeng niku sing antri kathah nek saged masalah-masalah yang sifatnya umum bukan masalah pribadi nah kita nggih masalah pribadi nek kathah karena warga masyarakat yang menolong redek buatan kelompok masalah pribadi Pak Buwanti saya itu mau melahirkan tapi nggak punya BPJS nggak punya ini terus siapa pas mulai karo tak operasi adalah dokter gitu kan pidana Abraham Nomika tinimbane ngerasanya pakai dosa dengan tambah dosa Allah sudah gitu apa dengan tambah jumawan saya apa yang dikersake ya kami itu manusia biasa jauh dari kata sempurna. Jadi kalau saya mungkin tidak bisa memenuhi sepenuhnya jadi saya setuju namun tetapi saya punya keinginan yang tinggi untuk bisa menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat ya selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila mengatakan semantan yang bisa kuaturakan keluar sangat tapi masjid penuh keren saya setuju luar biasa.
terus gagah loh ini dari tadi pun rasanya menonton karismanya gitu. Wah luar biasa masjidnya. Apalagi di suhu filosofi dan boleh nanti karena kami juga mendapat tugas untuk suhu filosofi Pak Sekda ya. Pak Muda ini saya kira asisten nanti bisa menjadi percontohan karena tadi masjidnya sudah standar untuk masjid dengan syarat di suhu filosofi, mundur jarak dengan jalan di sampul, arsitekturnya juga sudah bagus. Dan Abraham Lamika ini juga sekaligus untuk percontohan di suhu filosofi. Boleh tepuk tangan. Alhamdulillah. Kata lalu tumak panjenengan sedaya mugi panjenengan sedaya sehat walafiat. Mugi keluarganya sakinah mawaddah warahmah dan kita semua diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara rahimahumullah, demikian tadi sambutan dari Bapak Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Restowantoyo SPP, yang juga telah menyampaikan bantuan baik itu berupa material atau uang atau bantuan apapun. Pengurus takmir Masjid Ngati Negara juga panitia pembangunan Masjid Ngati Negara, renovasi Masjid Ngati Negara, sungguh sangat berterima kasih. Semoga menjadikan amal ibadah pejabat-pejabat seluruh wali kota Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang diberikan kepada kami semua memudahkan pembangunan renovasi Masjid Ngati Negara. Dan marilah kita semua berdoa semoga Masjid Ngati Negara ini segera selesai dan bisa menjadikan ibadah umat sekitar Masjid Ngati Negara, Kumendaman dan sekitarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati selama saya menyampaikan acara ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf. Ingkang badhe kunjul nderekaken syukur kunjul wonten ingkang badhe tasih silaturahmi ramah tamah panitia seluruh pengurus takmir Masjid Ngati tasih nampi. Bila menikah saged kula aturaken nderekaken syukur kunjul mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.